Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Hai, Sobat Anak Novel. Jumpa lagi dengan kita di Novel Sang Pewaris Konsorsium. Mohon bantuannya untuk like, komen, share videonya dan subscribe-nya. Oke, mari kita simak videonya. Bab 62. Perjalanannya menuju lokasi teman-temannya cukup pendek. Setelah berjalan selama 5 menit, dia tiba di lokasi mereka. Ketika dia hanya berjarak sedikit lagi, dia melihat Miko dan Gilang sedang berdiskusi. Sebuah senyuman muncul di wajahnya melihat kedua temannya itu. Bahagia. Dia meningkatkan kecepatan langkahnya dan menghampiri mereka. Dava, seru Gilang ketika dia melihat Dava. Dia tidak ada ketika Miko sedang menelepon Dava. Karena itu dia tidak tahu bahwa Dava memutuskan untuk bertemu dengan mereka. Itu adalah kejutan yang menyenangkan baginya untuk melihat Dava. Apa kabar? Gilang, jawab Dava. Tersenyum dengan lebar seraya berpelukan dengan Gilang. Aku baik-baik saja, Bung. Kami merindukanmu. Kamu kemana saja? Tanya Gilang sambil memeluk Dava. Aku sibuk sekali beberapa hari belakangan. Tapi jangan khawatir. Aku sudah luang sekarang. Kita bisa berkumpul selama beberapa saat. Jawab Dava dengan gembira. Saat Gilang hendak menjawab Dava, Raka muncul di pandangan mereka dan mulai berjalan menghampiri mereka. Dia akhirnya menyelesaikan tugas-tugasnya hari ini. Ketika Raka melihat Dava, reaksinya lebih heboh daripada yang lainnya. Dia memeluknya dan terus menanyakan pertanyaan padanya. Baru ketika Miko memotongnya Dava bisa bernafas lagi. Setelah menyarankan untuk melanjutkan pertanyaannya di restoran, Dava dan teman-temannya menaiki taksi ke restoran. Miko, Gilang, dan Raka terkejut ketika mereka tiba di tujuannya. Hotel Sky Golden adalah hotel yang sangat mewah yang diperuntukkan untuk orang-orang berkelas. Sekali makan di hotel itu bisa menghabiskan 300 juta rupiah dan yang diperbolehkan untuk makan di sana hanyalah orang-orang yang memiliki kartu keanggotaan. Jika makanannya bisa semahal itu, kartu keanggotaannya juga tentu tidak akan murah. Tentu saja, alasan mereka ragu-ragu mengenai rencana Dava adalah karena mereka tidak tahu bahwa Dava sekarang sangatlah kaya. Mereka tidak menghadiri pesta gala karena nenek Raka jatuh sakit. Mereka mengunjungi neneknya di kampung dan menghabiskan 1 pekan di sana setelah meminta izin dari universitas supaya mereka bisa merawatnya sampai pulih kembali. Ketika mereka kembali dari kampungnya Raka, mereka disibukkan oleh tugas-tugas mereka dan tidak memiliki waktu untuk berbincang dan bergosip. Karena itu, mereka tidak tahu bahwa Dava adalah penyumbang tertinggi di pesta amal maupun kekayaannya sekarang. Dava menyadari tatapan mereka yang ragu-ragu dan tersenyum sebelum berbicara. Ayo, teman-teman, apa yang kalian tunggu-tunggu? Kata Dava. Ketiga dari mereka bertatapan satu sama lain sebelum Miko angkat bicara. Dava, ini adalah Hotel Sky Golden. Semua makanannya mahal. Aku tidak yakin kita bisa membayarnya. Bagaimana kalau kita ke tempat lain saja? Kata Miko. Dia tahu kondisi keuangan Dava tidak sestabil itu dan berpikir bahwa Dava ingin mentraktir mereka di sini karena dia merasa berutang pada mereka. Jadi dia mencoba untuk membujuknya. Dava tahu apa yang mereka pikirkan, tapi dia tidak menjelaskan alasannya membawa mereka ke sini. Jangan khawatir dan percayalah padaku, kata Dava sebelum beranjak ke pintu masuk. Tidak memiliki pilihan lain, Miko, Gilang, dan Raka menyusulnya. Jika mereka tidak bisa membayar makanannya, mereka bisa langsung pergi. Tidak ada ruginya jika mereka menuruti keinginan Dava sedikit. Bagian dalam hotel tersebut sangat megah, dengan beberapa orang berkelas terduduk dan sedang makan makanan mewah. Miko, Gilang, dan Raka menatap pakaian yang mereka kenakan dan merasa malu. Pakaian mereka jauh di bawah standar orang-orang yang ada di sana. Dava berpakaian dengan santai, tapi gayanya tetap terlihat berbeda dan lebih berkelas dibandingkan mereka. Mereka mengira akan dicemooh karena pakaian mereka. Tapi mereka kehabisan kata-kata ketika seorang resepsionis menghampiri Dava dan menyapanya dengan sopan. Dava merupakan anggota emas di Hotel Sky Golden dan setelah menyaksikan aksinya di pesta amal, mereka tahu untuk memperlakukannya dengan lebih hormat dibandingkan biasanya. Teman-teman Dava tidak mengetahui hal itu, jadi keterkejutan mereka bisa dipahami. Selamat siang, Tuan.
Senang bisa melayani Anda hari ini. Ada yang bisa kami bantu? Tanya resepsionis itu dengan sopan. Aku kemari bersama teman-temanku. Jawab Dava. Menunjuk ketiga temannya di belakangnya yang masih terkejut. Bawa kami ke meja kami dan sajikan makanan terbaik yang tersedia di menu. Tentu, Tuan. Jawab resepsionis itu sebelum menepuk tangannya pelan. Beberapa detik kemudian, pelayan yang mengenakan seragam yang rapi muncul. Dia memberi isyarat pada pelayan itu sebelum kembali ke tempatnya. Lewat sini, kata pelayan itu dengan sopan. Membawa keempat dari mereka ke meja mewah di pojokan hotel. Hanya selang beberapa detik setelah mereka duduk, beberapa pelayan lainnya muncul dan menyajikan banyak makanan eksotis di meja. Ketika mereka selesai melakukannya, mereka meninggalkan meja mereka, membiarkan keempat orang itu menikmati makanannya. Miko, Gilang, dan Raka menatap Dava ragu-ragu. Semua hal ini terlalu tiba-tiba bagi mereka untuk dicerna. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain selain melaluinya. Raka menyuap makanan di mejanya dan lanjut bertanya-tanya pada Dava. Tidak lama, meja keempat orang tersebut penuh oleh tawa dan kebahagiaan. Makanan yang sedang Dava makan bersama mantan teman-teman sekamarnya adalah salah satu makanan terbaik di hidupnya. Teman-temannya selalu ada untuknya ketika dia sangat membutuhkan mereka dan dia lega bisa melihat mereka sebahagia dia sendiri. Jadi, Dava, apakah kamu berniat menjalin hubungan dalam waktu dekat? Tanya Raka tiba-tiba ketika mereka sedang makan. Pertanyaan tersebut membuat meja tersebut hening karena semua orang berhenti berbicara. Mereka menoleh pada Dava dan menatapnya lekat-lekat, tidak ingin melewatkan sedikit pun reaksinya. Dava terdiam selama beberapa saat. Dia tahu kenapa Raka menanyakan pertanyaan itu. Dia pasti ingin mengetahui seberapa terluka dia setelah Sarah putus dengannya. Tidak, aku tidak berniat untuk menjalin hubungan sekarang. Ada banyak hal yang perlu kuurus saat ini. Mungkin nanti aku akan mempertimbangkannya lagi. Jawab Dava sambil tersenyum terluka. Hubungannya dengan Sarah kacau sekali. Walaupun dia telah berusaha dengan keras, Sarah masih meninggalkannya demi Dylan. Dia sangat terluka karena tindakannya. Tapi itu sudah berlalu. Walaupun dia sudah tidak memiliki perasaan apa-apa pada Sarah, dia memutuskan untuk menjauhi hubungan romantis untuk saat ini. Lagi pula, masih banyak hal yang perlu dia kerjakan. Karena itu, dia belum mau menjalin hubungan dulu dalam waktu dekat. Jadi, bagaimana denganmu, Raka? Berapa lama kamu berencana untuk tetap melajang? Goda Dava. Membuat Raka menjadi pusat perhatian di meja itu. Raka tersenyum bangga ketika dia mendengar pertanyaan Dava. Dava akan terkejut jika dia berpikir bahwa Raka masih lajang. Aku sudah tidak lajang lagi. Seru Raka dengan bangga. Dava, Miko, dan Gilang langsung berseru-seru ketika mereka mendengar pengakuannya. Raka, yang paling tidak ramah di antara mereka semua memiliki pacar. Itu adalah sebuah keajaiban. Sejak kapan? Tanya Gilang bersemangat. Sebulan yang lalu. Jawab Raka dengan gembira. Sebaiknya kamu cepat memperkenalkannya pada kami. Kata Gilang terkekeh-kekeh. Tentu saja. Jawab Raka dengan senang. Suasana di sekitar meja itu begitu penuh kebahagiaan. Dava dan yang lainnya akhirnya menjadwalkan satu hari di bulan depan untuk berkumpul seperti ini lagi. Raka berjanji untuk datang dengan pacarnya di hari itu, yang membuat Gilang dan Miko menantikan hari itu. Setelah berbincang dan bersenang-senang selama 1 jam lagi, Dava akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia memeriksa waktu dan melihat bahwa hari sudah mulai larut. Dava memberi isyarat kepada para pelayan untuk datang dengan tagihannya. Pelayan itu menghadiri meja mereka dengan cepat dengan tagihan atas makanannya dan menyerahkannya pada Dava. Tidak terkejut oleh jumlah yang tertera di tagihan itu, Dava mengeluarkan kartu hitamnya dan menyerahkannya kepada pelayan yang kemudian dia bawa pergi. Beberapa detik kemudian, pelayan itu memberitahu bahwa pembayaran mereka telah berhasil. Setelah berpamitan dengan satu sama lain, Miko, Gilang, dan Raka menaiki taksi ke asrama mereka, sementara Dava menaiki taksi ke tempat parkir mobilnya. Saat dia tiba di tempat mobilnya diparkirkan, hari sudah cukup larut. Dia membuka pintu mobilnya dan memasukinya. Dia menyalakan mobilnya dan baru hendak melaju ketika ponselnya berdering. Dia menatap nama peneleponnya dan mendapati bahwa itu adalah Helen.
Ketika dia mengangkat teleponnya dan meletakkan ponselnya ke telinganya, sebuah teriakan menggema dari ujung telepon. Sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, suara Helen terdengar di telinganya. "Tuan Halim, tolong selamatkan aku." Bab 63. Raut wajah Dava langsung mengerut ketika dia mendengarnya berteriak di ujung telepon. Dia langsung tersadar bahwa Helen sedang dalam bahaya. Terakhir kali mereka bertemu adalah di pesta amal dan selain perbincangan singkat mereka sebelum pelelangan dimulai, dia belum pernah berbincang lagi dengannya. "Di mana kamu sekarang?" tanya Dava dengan tenang. Dia tahu bahwa mendapatkan lokasinya adalah hal yang paling penting. Hal lainnya akan mengikuti lokasinya. "Aku sedang di area Naratama. Kamar 38 di Hotel HKN Diamond," jawab Helen dengan suara yang gemetaran. "Tolong cepat datang ke sini. Aku." Sebelum Helen bisa menyelesaikan kalimatnya, teleponnya terputus. Dava mencengkeram ponselnya dengan kuat sebelum melepaskannya. Dia menghembuskan nafas sebelum melaju dengan cepat keluar dari parkiran itu. Sambil melaju dalam kecepatan penuh, dia menyambungkan ponselnya ke sistem Bluetooth di mobilnya dan menelepon seseorang. Telepon tersebut berdering sekali sebelum orang itu mengangkat. "Di mana Hotel HKN Diamond?" tanya Dava dengan singkat. Langsung ke intinya. Dia tahu makin panjang dia berbicara, Helen akan makin dalam bahaya. Karena itu, bukan waktunya untuk mengatakannya dengan bertele-tele. "Tunggu sebentar, Tuan Halim," jawab Erin, orang yang berada di ujung telepon dengan cepat. Sedikit mengejutkan bahwa Dava berpikir untuk menelepon Erin alih-alih Bram, tapi melihatnya dari sisi pandang yang lain, itu memang pilihan yang tepat. Selama ini, Bram menggantikan peran Erin dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh asisten pribadi. Sekarang karena Dava sudah memiliki asisten pribadi, tentu saja dia akan membebani tugas seperti itu kepadanya. Hotel HKN Diamond adalah hotel bintang 8 yang terletak di dekat Universitas Andhra. Hotel itu dimiliki oleh grup Erihal dan bernilai lebih dari 75 triliun rupiah. Jawab Erin hanya dalam 10 detik kemudian. Dia sangat efisien dengan pekerjaannya. "Apakah ada masalah, Tuan Halim?" tanya Erin ragu-ragu. "Hubungi manajer hotel itu dan beritahu dia untuk menugaskan penjaga keamanan ke area Naratama. Kamar 38 di hotel itu sekarang," perintah Dava sebelum mematikan teleponnya. Dia memeriksa jaraknya dari lokasinya sekarang ke hotel di sistem GPS yang terdapat di mobil itu dan merengut ketika dia melihat bahwa jaraknya lebih dari 1 jam untuk sampai ke hotel itu. Walaupun begitu, dia tetap menginjak pedal gas dan meningkatkan kecepatannya. Dia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk sekarang dengan menyuruh Erin untuk memberitahu manajer mereka atas situasinya. Dia hanya bisa berharap bahwa para petugas keamanan bisa menghalau bahaya tersebut sampai dia tiba. Hotel HKN Diamond, area Naratama, kamar 38. Helen menutup mulutnya dengan tangannya di dalam toilet di ruangan Naratama itu. Jantungnya berdegup dengan kencang seraya dia bersembunyi di dalam toilet. Dia bisa mendengar tawa lintang Erihal dan teman-temannya yang dingin dan tanpa ampun. Helen tidak ingin datang ke sana, tapi teman sekamarnya memaksanya untuk menemaninya. Chris, sahabat Lintang telah meminta teman sekamarnya Helen, Dea untuk berkencan. Sangat bahagia, Dea mengundang Helen juga untuk menemaninya ke hotel bersama Chris dan Lintang. Helen awalnya menolaknya, tapi daya pikat hotel bintang 8 yang terkenal dan mewah itu terbukti menjadi sesuatu yang disayangkan jika dilewatkan begitu saja. Maka dari itu, dia akhirnya setuju untuk menemani temannya. Dia baru mulai menyesali pilihannya ketika dia bertemu dengan Lintang Erihal, sahabat Chris. Bukan hanya terus melirik padanya, tampak seperti membuka bajunya dengan matanya. Dia juga terus menyentuhnya dengan tidak senonoh beberapa kali. Helen pernah mendengar mengenai Lintang Erihal karena dia adalah sosok yang terkemuka di Universitas Andhra. Dia tinggi, tampan, dan sangat kaya. Di antara para mahasiswa yang kaya di Universitas Andhra, hanya beberapa orang tertentu, termasuk Daniel Andhra, yang bisa sejajar dengan Lintang Erihal. Namun, Lintang Erihal memiliki reputasi yang buruk. Ada banyak laporan yang mengatakan bahwa dia pernah memaksakan dirinya pada beberapa wanita yang menolak rayuannya di kampus, juga menghancurkan siapapun yang menentang otoritasnya.
Sayangnya, tidak ada bukti pasti untuk menghukumnya, karena dia dibantu oleh kekayaannya dan pengaruhnya. Mahasiswa-mahasiswa kaya lainnya yang bisa bersanding dengannya benar-benar menjaga jarak darinya. Walaupun mereka mungkin berada di level yang sama dengannya, mereka tidak seberkuasa Lintang. Tidak ada untungnya jika mereka bermasalah dengannya. Helen tidak pernah menyangka akan menerima perlakuan seperti itu sekarang. Tampaknya semua rumor mengenai dirinya memang benar. Apa yang sedang Helen lakukan di kamar mandi? Apakah urusan wanita memang selama itu? Tanya Lintang dengan jengkel. Santailah, Lintang. Kita sudah membubuhi minumannya. Tidak lama, afrosidiaknya akan bekerja. Ketika itu terjadi, kita sudah tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Jawab Chris sambil tersenyum. Itu adalah cara mereka untuk meniduri wanita-wanita lainnya. Chris tidak pernah memiliki ketertarikan apapun pada dia. Dia hanya menggunakannya supaya bisa membuat Helen datang untuk menemaninya. Lintang pernah melihat Helen sebelumnya di kelas dan bersumpah untuk menidurinya suatu saat. Chris tentunya menawarkan bantuan untuk sahabatnya. Begitulah cara mereka menjebaknya. Omong-omong, kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak bisa kabur kemana-mana, kata Chris dengan nada yang terdengar jahat. Helen mendengar perbincangan mereka dari dalam kamar mandi dan menutup tangannya. Dia mencengkeram ponselnya dengan kuat dan terus berdoa dalam hati. Sudah 30 menit berlalu sejak dia menelepon Dava. Apakah dia tidak akan menolongnya? Akhirnya, Lintang dan Chris tidak tahan untuk menunggu lebih lama lagi. Minuman dia sudah dibubuhi sehingga dia sudah pingsan dan hanya Helen yang tersisa. Bersama-sama, Lintang dan Chris menarik Helen keluar dari kamar mandi setelah dia menolak untuk keluar dan meletakkannya di sofa. Lintang merobek bajunya dan melemparnya ke pojokan ruangan. Dia berteriak sekeras mungkin. Tapi sayangnya ruangan itu kedap suara, sehingga usahanya sia-sia. Tidak lama, Helen hanya tersisa dengan pakaian dalamnya. Ekspresi Lintang terlihat seperti orang gila ketika dia melihat kulit Helen yang terekspos. Walaupun Helen adalah orang miskin sehingga tidak terlalu memperhatikan penampilannya, itu tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikan alaminya. Dia melepas bajunya dan membuka celananya, ingin langsung melakukannya. Ketika Helen berpikir bahwa tidak akan ada yang menolongnya dan menutup matanya, pintu kamar itu terbuka dengan paksa. Terkejut, Lintang menoleh pada penyusup itu dengan wajah yang murka, tapi menelan kembali kata-kata yang hendak dia ucapkan ketika penyusup itu melangkah masuk. Penyusup itu menatap ke sekitar ruangan dan aura yang kuat memancar darinya atas apa yang dia lihat. Dia mengalihkan pandangannya dari ruangan itu dan memelototi Lintang sebelum berbicara dengan nada yang sangat berbahaya dan dingin. Kamu benar-benar cari mati, Lintang Erihal. Bab 64. Lintang langsung terintimidasi oleh sikap penyusup yang sangat dingin itu. Walaupun begitu, dia masih tetap tenang. Dia tidak bisa membiarkan dirinya ketakutan oleh penyusup itu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Chris dengan marah. Balik memelototi penyusup itu. Siapa yang memberikannya kunci untuk masuk ke kamar itu? Dia telah menghancurkan keseruan mereka dengan kehadirannya ketika Lintang baru saja akan memasuki bagian yang menyenangkan. Tentu saja penyusup itu adalah Dava. Dia melaju seperti orang gila dalam perjalanannya, benar-benar mengabaikan peraturan lalu lintas yang ditetapkan di negara itu. Jika dia tidak sedang memakai plat nomor yang dikustomisasi, dia pasti sudah dibuntuti oleh banyak mobil polisi dan bahkan mungkin bermalam di sel polisi. Saat dia tiba, dia langsung memasuki ruang kerja manajer mereka. Erin telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan meyakinkan manajer itu untuk menyerahkan kuncinya kepada Dava jika dia tiba. Manajer itu awalnya menolaknya, tapi ketika dia mendengar bahwa orang yang meminta kunci itu adalah anggota keluarga Halim, dia langsung menurut. Sebagai manajer di Hotel HKN Diamond, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang Lintang Erihal lakukan di balik pintu itu? Tentu saja dia mengetahuinya. Tapi karena Lintang Erihal adalah putra dari Ian Erihal dan anggota dari grup Erihal, dia pura-pura tidak mengetahui semua tindakannya itu. Dia mematikan semua kamera CCTV di ruangan yang dia gunakan untuk melakukan tindakan kejahatannya dan membantu menutupi perbuatannya. Jadi tidak akan ada bukti atas kejahatan Lintang. Ketika Erin meneleponnya dan memberitahunya bahwa seorang Halim meminta kunci untuk kamar Lintang, dia langsung menyerahkan kuncinya.
Keluarga Halim jauh lebih menyeramkan dibandingkan grup Erihal. Karena keluarga Halim bisa menghancurkan yang grup Erihal hanya dengan satu kali telepon. Ketika dihadapkan dengan pilihan seperti itu, jelas sekali apa pilihan yang akan dia ambil. Dava menerima kunci itu dan langsung bergegas ke ruangan Naratama itu. Ketika dia memasuki kamar itu dan melihat Lintang memaksakan dirinya pada Helen, dan melihat kondisi Helen saat itu, dia langsung kehilangan akal sehatnya. Kedua orang itu benar-benar bejat. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu, jawab Dava dengan dingin. Dia menoleh pada Lintang dan bertanya dengan nada yang sama dinginnya. Kamu adalah anggota dari keluarga Erihal. Apakah kamu harus melakukan trik kotor seperti ini untuk mendapatkan apa yang kamu mau ataukah kamu sangat payah dalam urusan ranjang sampai tidak ada wanita yang ingin tidur denganmu? Wajah Lintang memerah karena marah ketika dia mendengar perkataan Dava yang merendahkannya. Perkataannya tentu membuatnya tersindir. Beraninya orang rendahan ini menghina harga dirinya. Bukan hanya itu, dia juga berani sekali menghina kelihayannya dalam urusan ranjang. Dia tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin dia akan membiarkan penghinaan itu. Dia harus memberi pelajaran atas penghinaannya. Karena berpikir begitu, Lintang melayangkan pukulan pada Dava. Dia bersumpah akan menghajarnya dan membuatnya menelan kembali perkataannya barusan. Lintang adalah orang yang sangat atletis dan dia sudah berlatih beberapa teknik bela diri. Karena itu, dia berpikir bahwa dia akan dengan mudah mengalahkannya. Namun, apa yang dia hadapi saat itu tidak seperti dugaannya. Lawannya ternyata sangat lihai. Dava dengan mudah menghindar dari tinjuan pertamanya sebelum membalasnya dengan pukulan yang keras dari kanan. Lintang melihat bintang-bintang ketika kepalan tangan kanan Dava menyentuh rahangnya. Tidak memberikannya waktu untuk pulih. Dava terus memukul wajahnya dengan keras. Hanya dalam beberapa detik, wajah tampan Lintang sudah babak belur. Tidak tahan melihat temannya dihajar habis-habisan, Chris bergabung dalam perkelahian itu dan melawan Dava. Hasilnya seperti yang diduga, dia juga babak belur separah temannya. Dava melancarkan tendangan yang sangat kuat ke arah tulang rusuk Chris dan ada suara crack yang terdengar, menandakan bahwa tulang rusuknya mungkin patah, diikuti oleh teriakan yang sangat keras. Chris bergetar dalam diam sebelum akhirnya tidak bergerak. Dia telah pingsan karena rasa sakit yang dia rasakan. Lintang terdiam di lantai. Dia telah dihajar habis-habisan dan tidak bisa bergerak lagi. Dava baru saja akan melancarkan tendangan yang sama pada Lintang ketika suara yang lembut menggema di ruangan. Dava terhenti selama beberapa detik sebelum akhirnya menarik kembali kakinya. Lintang hanya bisa menghela nafas lega melihat keputusan Dava. Dia telah melihat kondisi temannya setelah menerima tendangan seperti itu. Jika dia menerima tendangan yang sama seperti temannya, mungkin dia akan berakhir lebih parah daripada Chris. Dava berjalan ke arah Helen yang terbaring di sofa. Ketika dia melihat betapa menderita dan rentan wanita itu, insting protektifnya langsung menjadi aktif. Penampilan polosnya yang hanya sedang mengenakan pakaian dalam membuatnya bergejolak, tapi dia menahan perasaan primitif itu. Dia tidak boleh berpikir seperti itu mengenainya ketika dia baru saja melalui kejadian yang traumatis selama beberapa jam belakangan. Sementara itu, Helen sangat lega melihat Dava. Dia sangat bersyukur bahwa Dava mengindahkan panggilannya dan datang untuk menolongnya. Pada saat itu, beberapa perasaan rumit terbesit di dalam benaknya. Itu bukanlah pertama kalinya dia datang untuk menolongnya. Dia telah menghabiskan uang sebesar 15 miliar rupiah ketika mereka pertama kali bertemu dan kali ini dia berani untuk melawan Lintang Erihal walaupun latar belakangnya sangat luar biasa. Ketika dia memikirkan semua hal yang telah Dava lakukan untuknya, dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah pahlawan penyelamatnya. Terima kasih, kata Helen dengan tulus. Dava tersenyum dengan lembut, tapi tidak mengatakan apa-apa padanya. Alih-alih, dia melepas jaketnya dan menutup tubuh Helen yang terekspos. Karena Dava jauh lebih tinggi dibandingkan Helen, jaketnya mencapai bagian tengah paha Helen, menutupi bagian-bagian penting dari tubuh bak jam pasirnya. Dia lalu menggendongnya karena dia masih terlalu terguncang untuk berjalan sendiri dan membawanya ke arah pintu keluar. Ketika dia baru saja akan meninggalkan ruangan itu, suara Lintang terdengar dari belakangnya. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku akan membuatmu menyesali ini, ancam Lintang. Kita lihat saja nanti.
jawab Dava dengan dingin. Sebelum meninggalkan ruangan itu sambil menggendong Helen di tangannya. Bab 65. Dava berjalan dengan cepat ke arah mobilnya yang terparkir. Seraya dia berjalan, gejolak amarahnya masih membara di hatinya. Dia masih tidak puas dengan pukulan yang dia lancarkan pada Lintang. Dia merasa bahwa Lintang pantas mendapatkan hukuman yang lebih daripada pukulan yang dia terima. Namun, walaupun dia merasa tidak puas mengenai hal itu, dia tidak melakukan apapun. Membawa Helen ke tempat yang aman adalah prioritasnya sekarang. Dia membuka mobilnya dan meletakkannya dengan pelan di kursi penumpang dan menduduki kursi pengemudi sebelum melaju dengan kecepatan penuh. Sambil mengendarai mobilnya, Dava tidak bisa tidak melirik pada Helen yang sedang meringkuk di tempat duduknya. Amarah bergejolak kembali di hatinya ketika dia memikirkan tentang apa yang Lintang dan Chris berniat lakukan padanya. Jika dia tidak tiba tepat waktu, dampaknya pasti akan parah. Dia mengalihkan pandangannya dan kembali konsentrasi pada jalanan di depannya. Walaupun begitu, ada kilatan dingin di matanya seraya dia mengemudi. Keamanan Helen adalah prioritas utamanya sekarang, tapi tidak selamanya akan begitu. Dia berjanji akan membuat Lintang membayar kejahatan yang telah dia lakukan. Ketika dia sudah selesai membereskan mereka, mereka hanya akan tersisa dengan rasa penyesalan. Setelah berkendara selama 30 menit, Dava tiba di asrama Helen. Dia ingin membawanya ke rumah sakit, tapi Helen bersikeras berkali-kali bahwa dia baik-baik saja. Dia meyakinkan Dava bahwa dia hanya terguncang dan membutuhkan tidur yang lelap. Dava tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perkataannya. Maka dari itu dia langsung mengantarnya ke asramanya. Helen turun dari mobilnya tanpa bantuan Dava. Selama perjalanan mereka ke sini, dia akhirnya berhenti gemetar. Dia tidak tahu mengapa badannya bisa berhenti gemetar. Tapi dia menduga bahwa itu karena Dava memberikannya perasaan aman. Membuatnya merasa aman karena kehadirannya. Terima kasih sudah datang untuk menolongku dan mengantarku ke sini dengan aman, kata Helen dengan tulus sambil menatap lantai. Itu bukan apa-apa. Setiap kali kamu dalam bahaya, beritahu aku. Aku akan langsung menghampirimu secepat mungkin, kata Dava. Juga, mengenai teman sekamarmu, aku sudah menyuruh orang untuk mengantarnya ke rumah sakit. Tenang saja, aku sudah memastikan bahwa dia akan dirawat oleh dokter terbaik di sana, tambah Dava. Helen tersenyum dengan lembut mendengar perkataannya. Walaupun cuacanya dingin, Helen merasa dia akan meleleh karena perkataannya. Bukan hanya menjaganya dengan menolongnya, dia juga memastikan bahwa temannya baik-baik saja. Kebaikan seperti itu jarang sekali ditemukan di zaman sekarang dan dia sangat bersyukur bahwa dia bisa mengenal seseorang yang sangat baik seperti dia. Dava berbalik dan baru hendak memasuki mobilnya lagi ketika dia merasa seseorang menariknya kembali. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, hal selanjutnya yang dia rasakan adalah sebuah bibir yang menempel pada bibirnya. Mata Dava membelalak terkejut, tapi Helen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Alih-alih, dia membuka mulut Dava dengan bibirnya dan memasukkan lidahnya. Dava terlalu terkejut untuk menolak dan 10 detik setelah dia mulai menciumnya, Helen memutus ciuman mereka. Dia terengah-engah dan jantungnya berdegup kencang, sementara pipinya merah merona sebagai akibat dari ciuman itu. Dava baru hendak mengatakan sesuatu padanya, tapi Helen menggelengkan kepalanya. Malu. Dia memunggungi Dava dan berlari sekencang mungkin ke dalam kamar asramanya. Dava masih terkejut oleh tindakannya. Ciuman yang dia berikan sangat tiba-tiba. Namun, dia pun akhirnya menenangkan dirinya. Dia tidak menyangka bahwa Helen tertarik padanya dan bahkan cukup berani untuk menciumnya dengan dalam. Jadi karena dia sudah membuatnya sadar mengenai hal itu, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menghela nafas. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Dia akan memikirkannya nanti. Masih ada hal-hal penting yang harus dia urus. Ivy Residence. Kamar 81. Lintang terduduk di kursi di samping bar mini yang dibangun di dalam apartemen itu. Beberapa botol alkohol berserakan di atas meja. Sementara satu botol alkohol lainnya yang sudah setengah habis ada di tangannya. Dia meneguk isi botol itu sekaligus sebelum melempar botol itu ke dinding karena kesal. Dia tentu sangat marah karena hari itu adalah hari yang buruk baginya. Bukan hanya dia tidak bisa meniduri Helen,
Dia juga dihajar habis-habisan oleh orang asing dan temannya bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit. Dia tidak pernah merasa terhina dan tidak berdaya seperti itu seumur hidupnya. Itu membuatnya sangat jengkel. Dia meraih botol alkohol lainnya yang masih penuh dan meneguk setengah isinya sekaligus. Dia lalu melihat jam di dinding. Seharusnya dia akan mendapatkan telepon sebentar lagi. Saat dia berpikir begitu, ponselnya berdering. Dia langsung mengangkatnya dan tanpa menunggu penelepon itu berbicara. Dia bertanya dengan buru-buru. Apakah kamu sudah mendapatkan informasi yang aku minta? Iya, saya sudah mengirimkan dokumennya. Tapi, baguslah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jawab Lintang dengan tidak sabar. Tanpa menunggu orang itu menyelesaikan kalimatnya, dia mematikan teleponnya. Dia dengan cepat membuka surelnya dan melihat dokumen yang dikirimkan orang itu padanya. Merasa senang, dia membukanya dan membacanya. Setelah 10 menit, dia menyandarkan punggungnya ke kursinya dan meminum botol alkohol di mejanya. Ada senyuman di wajahnya. Dia telah menyuruh menyelidiki penyusup itu dan meminta informasi tentangnya dikirimkan kepadanya. Dia ingin membalasnya, tapi dia harus memastikan bahwa penyusup itu bukanlah seseorang yang berada di level yang sama dengannya. Maka dari itu, kegembiraannya bisa terbayangkan ketika dia selesai membaca laporan itu. Penyusup itu bernama Dava Halim dan merupakan seorang mahasiswa Universitas Praharsa yang berumur 20 tahun. Dia sebelumnya sangat miskin dan mengenaskan, tapi baru-baru ini statusnya melejit tinggi. Dia merupakan penyumbang terbanyak di pesta amal tahun ini, menyumbangkan uang sejumlah 61,5 miliar rupiah. Lintang tersenyum. Walaupun dokumen tersebut menyatakan bahwa mereka tidak yakin bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi kaya dalam satu malam, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak peduli seberapa banyak uang yang dia miliki. Yang dia pedulikan hanyalah latar belakangnya dan dari apa yang dia bisa lihat, Dava tidak memiliki latar belakang apa-apa. Dia hanya memiliki kekayaan. Ini berarti dia bisa bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Lintang mencoba berdiri, tapi dia meringis kesakitan karena seluruh badannya lebam. Dia tidak memiliki pilihan lain selain tetap terduduk. Walaupun begitu, rasa sakitnya tidak cukup untuk menutupi rasa bahagianya. Harga diri dan martabatnya telah diinjak-injak oleh seseorang yang bukan siapa-siapa yang tidak pernah terjadi padanya sebelumnya. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi tanpa melakukan apa-apa. Tunggu saja, Dava Halim. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut dan memohon di hadapanku. Apa yang akan dilakukan Lintang kepada Dava Halim? Bagaimana kelanjutan hubungan antara Dava dan Helan? Jangan lupa, nonton video selanjutnya agar tahu jawabannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.